Sekolah, apa? putus sekolah sampai SMP kelas 2. Putus sekolah. Ya, saya sekolah putus sekolah yang pada akhirnya bantu-bantu orang tua lah dengan ngojek gitu. Saya pengen jadi tentara dulu. Merubah haluan dari ojek ke organisasi. Oke. Gitu. Salah satu organisasi ikut. Ya meskipun ada pahit dan manisnya ya namanya organisasi lah ya, nggak selalu baik dan benar gitu. Kenapa saya mendorong paket PKBM itu? Karena saya merasakan bagaimana putus sekolah. Berbuat buat banyak orang. Berarti udah kaya dong sekarang. Alhamdulillah belum. Oke, kita balik lagi di sisi lain nyata. Episode kedua ya. Mungkin ada pertanyaan, nih kok bajunya pink-pink? Ya, ini spesial dipakai. Buat tamu spesial juga hari ini, namanya Agis Dikromo. Siapa beliau, ceritanya seperti apa, dan apa hubungannya dengan pink-pink ini? Mungkin pink kayaknya lemah lembut, gemulai apa segala macam ya. Lihat aja sendiri. Ya. Langsung aja, ini dia. Saya manggilnya AA ya. Backgroundnya karena saya kenal udah agak lama dan saya tahu sejarahnya dan mungkin menurut saya juga cukup bagus untuk dibagikan ke kita semua di sini. Langsung aja, ya Agis Dikromo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sampurasun. Lampes. Etak itu ciri khas Bandung ya teman-teman. Kalau di Bandung tuh ada sampurasun, jawabnya rampes ya. Mungkin di acaranya Kang Deddy Mulyadi udah sering diomongin lah. Tuh, Agis, kita kan sisi lainnya ini kan berbagi ke teman-teman nih, maksudnya tentang kisah hidup seseorang, perjuangan hidup seseorang. Nah, kita pengen tahu dong, kisah hidupnya Agis ini seperti apa, perjuangan hidupnya Agis ini seperti apa, dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Mungkin dari zaman kecil kali ya. Iya, katakanlah ya. Background keluarga deh, background keluarga gimana? Background keluarga, saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Anak keempat dari 3 bersaudara. 4 bersaudara, saya paling terakhir keempat dari keluarga. 1 perempuan, 2 laki-laki, 3 dengan saya. 1 perempuan 2 laki-laki. Saya tinggal di Sukajadi dari dulu, dari semenjak zaman penjajahan. Semenjak tahun berapa ya? Dari lahir nggak? Lahir di Sukajadi? Lahir di Sukajadi ya. Nah, info Sukajadi itu ada di Bandung ya. Mungkin ada yang tahu PVJ, Paris Van Java itu di belakangnya lah, atau jajarannya lah, gitu. Lahir besar di sana. Lahir besar di sana. Sampai dari lahir sampai sekarang juga masih di sana. Masih di sana. Berarti kalau misalkan bahasa Bandungnya mah putra daerah kali Putra ya. daerah. 4 bersaudara. Itu bedanya berapa jauh? Berapa bedanya tahun? Ada yang 8, ada yang 10. Jauh ya? Iya. Berarti anak dari A sampai anak ketiga? Ketiga itu bedanya bukan 8, 7. Sorry. 7 tahun. 7 tahun. Oh, anak yang tidak diharapkan ya. Kayaknya udah di KB jebol gitu. Oke. Dulu sekolah sampai putus sekolah sampai SMP kelas 2. Putus sekolah? Iya. SMP kelas 2. Kelas 2 SMP. Kenapa tuh bisa putus? Karena dulu mungkin kurang biaya ya. Karena kan nggak ada program pemerintah seperti sekarang, gratis. Oh iya, sekarang ini kan gratis ya. Iya, gratis. Kalau dulu mah memang kalau harus bayar. Okay. Mau nggak mau. Nah, karena keluarga kita ekonominya cukup mengkhawatirkan dulu. Cukup hancur. Jadi saya memutuskan keluar sekolah. Bantu-bantu orang tua lah. Begitu keluar sekolah saya langsung ngojek.
Ngojek, ngojek ya. Ngojek itu di daerah Cipedes. ya. Ya Cipadas tuh di bagian Sukajadi lah ya. Ya, bagian dari Sukajadi. Udah ngojek ya karena terbawa pergaulan dulu mungkin ya. Yang namanya hidup di jalanan. Hmm. Sering mabuk ya, dulu. Mabuk-mabukan. Iya, sering mabuk pada akhirnya mengendalah dulu narkoba. Oke. Narkoba tuh apa? Nasi goreng apa? Nasi goreng. Tahu lah ya. Narkoba apa? Iya. Ah, Nah, setelah itu mungkin berapa tahun lah ya sampai kita hancur gigi nih dengan narkoba itu ya alhamdulillah ketika ada hikmahnya berhenti total semua. Apa sih yang bikin berhenti itu apa? Mungkin lebih ke anak ya. Anak. Iya. Itu maksudnya sekarang maksudnya setelah punya anak. Oh, setelah punya anak ke satu. Setelah punya anak yang pertama. Berarti sekarang anak ada berapa? 3 anak. 3 dari berapa istri? Satu. 3 anak ya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Ya. Jadi pas lahir atau pas hamil berhenti tuh? Pas hamil sih Pas berhenti. hamil berhenti. Iya. Karena mungkin saya kurang kasih sayang dari orang tua ya. Hmm. Karena hidupnya mungkin dulu gimana ya? Saya jauh dari orang tua dulu. Hmm. Jadi semenjak SD saya tinggal dengan bibi Hmm. sampai SMP pun dengan bibi. Orang tua di mana? Orang tua di Cipedas, cuman bibi saya di Karangtineng dulu. Oh berarti tinggalnya di Karantina. Iya, di Karangtineng. Oke. Jadi nggak terlalu dekat dengan orang tua dulu. Cuman karena lihat kondisi orang tua hancur ekonomi, saya putus sekolah, yang pada akhirnya bantu-bantu orang tua lah dengan ngojek gitu. Dari ngojek akhirnya terjerumus lah ke lubang yang hitam gitu. Yaitu narkoba. Dulu sampai narkoba, dulu ya sampai bertato seperti ini. Oh itu tato. Sangka baju. Tato seni ya. Ya. Mungkin dulu zaman dulu di tato itu preman dibilangnya Ya. dulu. Tapi kan kalau saya itu adalah seni tato itu. Ya mungkin zaman-zaman Petrus mungkin ya bilang Ya, preman ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke seni ya. Ya. Ya setelah itu mungkin ya sebelum nikah masih nakal lah. Masih nakal, masih kehidupan nggak terarah Ya. gitu. Sampai-sampai kita kan pernah kerja nguli juga. Kerja adalah salah satu supermarket mungkinnya dulu ada nama di Pasteur Giant. Oh iya Jain Pasteur tuh kalau misalnya keluar tol Pasteur tuh sebelah kiri kalau nggak salah. Iya, sebelah Iya, kiri sebelah betul. kiri. Sekarang tuh udah jadi kalau di Bandung ya udah jadi tempat sate kalau nggak salah. Iya. salah satu sate lah Salah yang satu terkenal. sate yang terkenal. Dulu Giant itu kerja 2004 2004 sampai sampai 2006 2006 2006 2 tahun ya 2 tahun karena pada waktu itu Giant hampir bangkrut yang pada akhirnya tutup di Pasteur gitu. Nah setelah itu mungkin lari ke nguli Itu di Jain itu setelah nikah atau sebelum nikah? sebelum Sebelum nikah ya nguli di Tangerang BSD. Oh iya BSD Iya. sekarang jadi pusatnya ya pusatnya inilah ya di Jakarta lumayan daerah terkenal. Dulu nguli ngaduk kayaknya gaji berapa itu dulu ya lupa lagi sampai gak dibayar sama mandor 1 bulan itu full. Nah pada akhirnya saya minta pulang ke teman-teman saya pada nggak ada duit saya minta-minta lah ke warga sekitar. Ya alhamdulillah dikasih 100.000 dulu. Cuma itu juga sumbangan dari setiap tetangga-tetangga yang di sana. Ada yang 20.000, ada yang 10.000 gitu. Akhirnya pulanglah ke Bandung. Ya meskipun agak sedikit kecewa dan marah, tidak membawa uang selama 1 bulan kerja gitu kan full. Hampir saya di situ merenung di pinggir jalan karena ya kan tau lah ekonomi orang tua dulu gitu. Ya. Ekonomi hancur. Ya alhamdulillahnya orang tua mengerti dulu. Ya karena kan bagaimana ya, bukan kakak-kakak saya itu
bukan mau tidak peduli karena mungkin udah punya istri masing-masing kan. Jadi bantu-bantu pun seadanya dulu. Kan kakaknya Agis tuh 2 laki-laki 1 perempuan. Iya. Semua punya istri. Berarti yang satu. Yang satunya punya suami. Oke. Bercanda itu intermezzo aja. Nah terus pas pulang ke Bandung nggak digaji ya berarti Ya, sebulan. Berarti baru sebulan. sebulan di sana. Iya, sebulan. Bandung terus ngapain lagi tuh abis itu? Balik lagi ngojek. Balik lagi ngojek. Iya, ngojek. Itu zaman itu belum ada ojol ya? Belum. Ojek online tuh belum ada. ojol. Itu masih trayek dulu. Trayek. Zaman trayek. Trayek tuh punyanya siapa? Trayek itu jadi hanya dibatasi ojeknya. Oke. Dibatasi hanya misalkan 30. Oke. Ojek udah 30 aja. Sedaerah itu ya? Iya, sedaerah itu. Yang punya trayeknya? Yang punya trayek itu dulu yang merintis dulu awal. Kalau nggak salah itu di Cipedas Tengah itu ojek itu ada dari tahun 96. 96. Iya. Saya beli trayek itu tahun 2007 kalau nggak salah. Trayeknya ke orang ini? Iya, beli dulu. Berarti gak ada campur tangan dari dinas apa sama? Nggak ada. Jadi itu hanya koordinasi dengan Polsek, Koramil, RT RW. Oke. Karena untuk menjaga keamanan juga di situ. Gitu. Nah, pas udah masuk ojek online gimana tuh? Pas masuk ojek online mungkin pada awal-awal pada menolak. Karena mereka takut dengan katakannya hancur ojek pangkalan. Karena kalah bersaing. Ya, bersaing karena kan kita juga mau tidak mau harus mengikuti zaman digital gitu Iya, kan. iya. Yang pada waktu itu nolak yang paling pertama di Cipedas ataupun di Sukajadi saya. Karena yang pada akhirnya dampaknya ke angkot, taksi, dan bis. Tapi bukan maksudnya menolak sentimen dengan ojek online? Bukan. Tapi karena kan dulu mungkin kalau ojek online kan sekarang bebas kemana aja. Ya. Kalau ojek pangkalan itu hanya dibatasi di situ aja. Jadi wilayahnya beda ya? Iya, Ini beda-beda. Cipedes atau Sukajadi. Iya, Sukajadi. Ya kalau misalnya ojek online kan semua ya ojek Ya, online. semua. Nah khawatirnya di situ karena mungkin minimnya pengetahuan juga ya. Ya, betul. Maksud dan tujuannya belum ada penjelasan pas segala macamnya. Betul. Cuman dulu pada waktu itu nawarin masuk ojek online, Gojek kalau nggak salah. Gojek. Nawarin bayar pendaftaran itu 100.000. Pendaftaran sesuatu. Ya, dari awal itu pertama Gojek keluar. Nah dari situ kita nolak dengan sepakat semua, kan ada pengurusnya ya di ojek, sepakat. Nah kata saya teh ya ibaratnya kalau misalkan kita juga tidak mengikuti digitalisasi, ya kita juga akan ketinggalan. Ya betul. Yang pada akhirnya saya berkiprah lah merubah haluan dari ojek ke organisasi. Oke. Gitu. Salah satu organisasi ikut, ya meskipun ada pahit dan manisnya ya, naik turunnya. Dulu mungkin saya buka konter handphone setelah beres ngojek gitu. Ya karena persaingan mungkin ya. Persaingan dari servis handphone yang akhirnya jatuh lagi. Gitu. Naik turun ya? Ya naik turun. Coba berapa kali usaha gitu ya. Hancur dari situ. Balik lagi ke ngojek lagi. Jadi emang dasarnya harus ngojek aja kali ya. lagi. Itu udah ikut organisasi ya? Ya udah ikut organisasi. Terus akhirnya tapi tetap aktif di organisasi. Tetap tapi aktif. Ya organisasi memang bukan tempat nyari duit. Betul, ya. betul. Makanya balik lagi ke ojek lagi. Nah, udah di organisasi sedikit-sedikit. Ya mungkin kan katakanlah saya bodoh mungkin ya. Karena lulusan dari SMP. Yang pada waktu itu kan hanya belajar. Cuman perkalian kan dulu ya tambah-tambahan. Belum seperti sekarang kan yang enak mudah diklik dengan satu searching udah keluar semua gitu. Saya mencari pengalaman lah. Mencari pengalaman dari organisasi. Kita kenal sana sini banyak saudara gitu kan. Yang pada akhirnya ketemu dengan Bang Ben. Dulu Bang Ben gitu. Ya kita kan dulu ya sambil turun naik lah gitu. Sebelum nikah mungkin ya saya nakal juga, makanya kenapa ditato
ya terjerumus ke lubang hitam. Gitu. Itu nikah tahun berapa? Nikah tahun 2007. Sama yang pertama? Iya. Pancingan cosku. Ya, nikah tahun 7. 2007, 2006 akhir. 2006 akhir. Iya. Oke, sekarang punya anak 3 alhamdulillah. 3. Ya, laki-laki semua. Laki-laki semua. Wow, laki-laki semua ya. Kata orang sih dulu kalau misalnya punya anak perempuan tuh berarti bapaknya bandel. Iya. Ini bapaknya bandel kok anaknya laki-laki semua ya. Mungkin belum rezekinya. Berarti harus bandel dulu. Bandel dulu. Kurang bandel berarti. Oke. Nah dari situ nikah, punya anak 3. Sekarang sih yang saya dengar ya, yang saya tahu, Agis ini menjabat satu jabatan yang memang berkaitan dengan kepemudaan ya. Ya, betul. Nah, Sangat betul. apa itu? Coba jelasin ke teman-teman. Saya di organisasi mungkin dulu juga belum paham ya apa itu KNPI. KNPI itu ternyata saya ikut jadi pengurus KNPI di Sukajadi ya. Di Sukajadi itu ternyata tempat berhimpunnya ormas OKP. Ormas itu organisasi masyarakat, Ya. OKP itu organisasi kepemudaan. Betul. Oke, berhimpun itu berarti OKP dan ormas itu ada di bawah KNPI. Ya. KNPI singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Terus gimana? Ya. Dulu mungkin saya hanya sebagai pengurus ya, Oh. bukan sebagai ketua. 3 periode kalau nggak salah saya ngikut menjadi pengurus. Kan satu periodenya 3 tahun tuh. 9 tahun berarti. 9 tahun di KNPI yang pada akhirnya tahun 2022 saya mencalonkan diri menjadi ketua KNPI. Nah, alhamdulillah banyak dukungan, terpilihlah saya jadi ketua KNPI di Sukajadi. Sukajadi. Ya, Oh, KNPI itu berarti per kecamatan. per kecamatan. Ada di kecamatan baru ke kota, baru ke Jawa provinsi, Barat, baru ya. gitu, sampai, Betul, provinsi. Sampai nasional. sampai nasional. Ya. Tahun kemarin baru Munas, secara nasional KNPI tingkat nasional. Berarti KNPI ini anggotanya banyak ormas-ormas dan OKP berarti di bawah. Iya, betul. Itu. Emang pasti OKP dan ormas itu ada di bawah KNPI, Ya, tempat berhimpunnya. tempat berhimpunnya. Ya, Oke. Nah, di KNPI akhirnya terpilih jadi ketua. ketua. Wih, udah berapa periode nih? Baru 1 periode sih. Baru 1 periode. Ya. Baru 1 periode. Baru 1 periode. Berarti ada keinginan untuk lanjut periode berikutnya. Nah, kita lihat Insya ya Allah, nanti. amin. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya bicara soal KNPI ini ya? Bicara soal yang menghimpun ormas dan OKP. Ya. Dan hubungannya kan berarti kan dengan masyarakat juga. Ya, betul. Nah, maksudnya apa sih yang ngebuat Agis ini pengen atau memang menerima rekomendasi ormas OKP atau apapun itu bentuknya sehingga Agis memutuskan oke deh saya mencalonkan diri jadi ketua KNPI. Apa sih sebenarnya? Kalau bagi diri saya KNPI itu menjadi apa ya? Canda di muka lah. Dikatakanlah tokoh pemuda. Tokoh pemuda. Iya. Karena lahirnya juga kan apa ya, dari para mahasiswa juga dan tentara itu. Akhirnya KNPI itu dulu. Nah, terus yang membuat Agis pingin yaudah deh ngambil keputusan oke deh saya mencalonkan diri jadi ketua dan akhirnya terpilih jadi ketua itu apa keinginannya? Kayaknya pengen merubah image. Merubah image. Iya, merubah image pandangan para masyarakat bahwa sosok organisasi masyarakat itu tidak apa yang dikatakan apa? Tidak seperti yang dipandang negatif. Iya, pandang negatif itu. Kan adalah ibaratnya ormasnya tukang parkir lah, tukang jamret lah, kan oknum itu banyaknya. Iya. Sampai ada tukang rendang. Ya, itu. Kebanyakan oknum kan, jangankan di KNPI, di sebuah organisasi pemuda gitu. Iya. Di tingkat ya Masyarakat biasa juga. masyarakat ataupun tingkat atas pun banyak oknum. Oh di atas mah banyak banget kan. Beda ya. Gitu. Tuh. Jadi pengen kita apa ya? Merubah Dulu saya mengabdikan diri kepada masyarakat. mengabdikan Gitu. diri kepada masyarakat. Dengan ibaratnya membantu membantu warga masyarakat Sukajadi dulu. Bikinlah program saya.
Dulu saya Setelah terpilih. setelah terpilih membuat sebuah program ada PKBM Sukajadi dulu. PKBM Sukajadi. Iya, paket itu yang putus sekolah. Oh iya, saya tahu. Yang paket C, paket A, Ya, paket B, paket A. paket Ya, hemat, paket. Oh iya. Kenapa saya mendorong paket PKBM itu? Karena saya merasakan bagaimana putus sekolah. Nah, mungkin dikatakan ya orang-orang berpikir sama aja SMA juga kerjanya cuman ngepel doang. Nah, itu salah kalau menurut saya. Untuk sekarang ya gitu. Yeah. Dari situ saya akan berpikir dari sebuah organisasi kita ngobrol dengan para pengurus, bagaimana nih masyarakat Sukajadi ataupun warga Sukajadi setidaknya punya minimal ijazah SMA. Okay. Nah, dari situ kita ngobrol dengan Pak Camat dulu. Karena kan KNP itu mitra strategisnya pemerintah. Gitu. Jadi kontrol sosial lah boleh dikatakan gitu. Kemarin ngobrol dengan Pak Camat waktu dulu, Pak, bagaimana kalau kita mengadakan PKBM gratis nih untuk Gober dan Linmas. Gitu, karena kan kebanyakan Gober dan Linmas pada dulu itu nggak punya ijazah. Adapun paket A itu kan setara dengan SD, B dengan SMP, paket C SMA. Nah itu kita gratiskan. Nah, kita cari dananya bagaimana nih untuk menggaji para guru ini. Ya kita cari ke DPR proposal bagaimana untuk menutupi gaji, bukan gaji lah, honor. Honor guru fee kali ya, fee ya. Ya mungkin. Honor guru ini dengan menutup honor guru ini berapa sih dulu gurunya? Karena kita memasukkan siswa dari Gober Linmas itu hampir 300. Jadi maksudnya kan biasa kalau misalnya paket A ini, paket B, paket C ini kan biasa ujian ya? Iya, ujian. Nah, ujian itu dilaksanakan oleh siapa? PKBM-nya sendiri. PKBM-nya. Ya. Tapi untuk pengajarannya? Pengajarannya tetap dari Disdik. Dari Disdik? Ya, Dinas Pendidikan. Tapi ada biayanya harusnya? Harusnya ada biayanya pada waktu itu. Oh, tapi ini dari KNPI bekerja sama PKBM sama kecamatan juga. Ya, kecamatan juga. Untuk menyediakan pendidikan gratisnya. Itu. Kan pada waktu itu belum ada lah pendidikan gratis seperti sekarang. Iya. Masih susah lah dulu. Jadi nggak sembarangan ya, maksudnya untuk paket A, paket B, paket C nggak sembarangan ikut ujian doang. Enggak lah. Tapi ada sekolahnya juga. Ada sekolahnya. Ya kan maksudnya kan kadang kita suka di masyarakat kadang ada info-info yang bilang ya paket C itu tidak dihargai apa segala macam, tapi ternyata betul. Memang ada pendidikannya, ada pendidikan, ada ujiannya juga, ada yang nggak lulus juga mungkin ya. Ada banyak. Oh banyak nggak lulus. Banyak. Okay. Banyak nggak lulus karena kan itu juga dinilainya oleh Dinas Pendidikan langsung. Bukan dari PKBM ataupun dari KNPI, bukan. Tapi Dinas Pendidikan langsung gitu. PKBM ini kan dulu yang sekarang udah almarhum karena katakanlah orang ibarat diangkat orang tua saya dulu Pak Nanang ini. Karena pada waktu itu Pak Nanang ini kan susah mencari murid. Kolaborasi lah dengan KNPI gitu dulu. Ya alhamdulillah program itu udah terlaksana. Nah dari situlah keinginan saya untuk maju di KNPI, karena kalau kita perorangan untuk berbuat baik bisa aja sih, malahan lebih baik gitu. Tapi kalau untuk ke pemerintah ataupun ke ibaratnya kecamatan ataupun pemerintah kota lah, harus bisa lewat lembaga gitu. Ya sama halnya kalau misalnya kita jalan dari sini ke 10 km ya bisa aja jalan kaki. Iya bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat ya pakai kendaraan. Betul itu sangat seperti itulah. Gitu. Berarti berapa orang tuh yang program itu, berapa orang yang lulus? Yang berhasil untuk gratis sekolah gratisnya tuh? Itu hampir kurang lebih 300 siswa. 300 siswa. Iya. Terdiri dari Gober. Iya, Linmas. Gober itu apa sih? Maksudnya kan itu pekerja kelurahan, gorong-gorong dan kebersihan. Gorong-gorong kebersihan ya, maksudnya yang kerja-kerja bersihin selokan. Iya, betul. Jalur air lah ya, iya. sebutnya. Kalau Linmas tuh yang kayak apa sih? Maksudnya yang orang tuh hansip. Iya. Okay. Karena dirubah sekarang kan namanya Linmas. Dulu hansip, sekarang Linmas. Yeah. Dulu tuh hansip tuh dari singkatan dari pertahanan sipil. Yeah.
Sekarang Linmas lingkungan masyarakat. lingkungan masyarakat. Itu di bawah siapa sih Linmas? Linmas dari mana? Linmas, maksudnya di Linmas itu berarti kalau misalkan di kelurahan Di kelurahan ada kasih PM, kasih PM. kasih pemerintahan, Oh, kalau misalnya di kecamatan tantip, nanti MP beda-beda. lah, mantri polisi. Gitu. Nah, balik lagi nih. Pas udah jadi ketua KNPI, terus 300 murid, ada program seperti Iya. itu. Perasaan Agis gimana sih? Ada suatu kebanggaan tersendiri sih. Meskipun banyak orang ya katakanlah ya namanya organisasi lah ya, nggak selalu baik dan benar gitu. Pasti ada aja pro dan kontranya ada. Inilah itulah ya, saya awal mungkin down dengan kata miring, dengan omongan yang nggak jelas. Tapi kalau ya udahlah, kita mah niatnya juga baik. Ya alhamdulillah kita nggak pernah dengar seperti itu, nggak pernah didengar gitu. Meskipun banyak yang ngomong nggak jelas juga gitu. Dari situ ya udah berbuat, kita yang penting kita berbuat baik aja. Gitu. Dia tujuannya berbuat baik buat orang lain. Iya. Yang saya tangkap sih kalau misalkan kita Agis tanpa masuk ke KNPI mungkin nggak bisa melakukan hal kayak gitu ya. Betul. Dengan masuk ya bisa berbuat untuk banyak orang juga, apalagi lingkungan sekitar. Iya. Tuh. Nah, berarti setelah masuk KNPI ini kan berarti di bawah pemerintahan. Bukan mitra strategisnya. Mitra strategis pemerintahan. Ya. Berarti di bawah menteri nggak sih KNPI ini? Kalau sekarang dirubah menjadi di bawah kementerian, Menteri Pemuda dan Olahraga. Bawah Dispora. Ya, Dispora. Oke. Di bawah Menpora, di bawah Dinas. Kalau nasional Menpora ya. Nasional Menpora ya. Oke. Berbuat buat banyak orang. Berarti udah kaya dong sekarang. Alhamdulillah belum. Bukannya biasa yang jabat-jabat gitu yang jadi ketua ini, ketua itu kan banyak duitnya. Nah, kalau mungkin beda-beda ya pandangannya. Kalau saya karena tidak tidak pandang uang. Jadi ya berbuat baik, ya udah baik aja. Kita nggak cari duit gitu. Ya makanya mungkin ya kalau dapat makan juga alhamdulillah gitu. Mungkin banyak orang nah ini ketua KNPI dapat proyek besar dengan mengadakan program seperti itu. Demi Allah saya nggak pernah spesial pun ngambil. Karena ya memang pure untuk siswa gitu, untuk pengambilan ijazah. Itu kan penebusan ijazah itu memang kalau bayar itu sekitar 3 juta. Nah kita memang gratis, jadi ya memang kita untuk pure haknya PKBM Sukajadi ini. Dulu. Berarti memperjuangkan masyarakat juga ya. Betul. Sehingga mereka bisa mendapatkan ijazah strata ya setara SMP, SMA, betul. SD ya. Happy ya bisa bantu banyak orang. Ada kebanggaan tersendiri sih. Jadi ya mungkin dari kisah sebelum putus sekolah mungkin ya dulu berpikir saya pengen jadi tentara dulu. Tapi karena tidak terrealisasi putus sekolah, jadi di situ berpikir ya udahlah kita bantu orang jangan sampai ada yang putus sekolah. Itu berpikirnya dulu. Kenapa enggak jadi tentara? Karena sudah terjun nakal. Oh iya. Karena ada syarat yang kurang ya. Iya. Nasib ya. Nasib. Oke, setelah jadi ketua KNPI sampai sekarang berarti masih. Sampai sekarang mesin jabat. Sampai tahun? Sekarang sebenarnya habis 2 bulan akan datang. Berarti pemilihan lagi? Iya, pemilihan lagi. Belum tahu maju atau enggaknya atau? Kalau dari segi teman-teman sih harus maju lagi, tapi ya gimana tarik garis tangan lah. Ya. ada apa gambaran ke depan? Maksudnya ada keinginan lain nggak? Ini kan udah sampai levelnya dulu sempat di Ormas, di OKP, di Ormasnya nih organisasi masyarakat, akhirnya masuk ke KNPI. Nah, ada target berikutnya nggak? Target mungkin dulu mungkin bukan kemarin 2019 kemarin 2019 sorry 2024 2023 gitu kemarin pas waktu pemilu. Nah saya sempat ditawarin salah satu partai ada partai yang itu aja lah Barai baru lah
saya ditawarin untuk mencalonkan diri jadi calon legislatif. Ah, Tapi karena saya nolak, kenapa? Karena belum mampu. Ya, kita balik lagi ke diri lah, iya ya. belum mampu. Tapi untuk kedepannya, insya Allah saya untuk 2029 mudah-mudahan bisa maju dari calon legislatif. Amin. Padahal sebetulnya dari kemarin juga udah banyak kali ya masanya. Banyak, udah banyak. Namanya kan KTBI kan pasti dipilih sama Ormas. Ormas punya masa, OKP punya masa. Tapi lebih ke diri sendiri berasa belum mampu. Iya, betul. Oke. Tapi 2009 ini bakal maju nih. Insya Allah. Belum tahu dari partai mana, belum tahu ya. Belum tahu. Karena memang tujuannya masyarakat. Iya. Oke. Nah, kita dari tadi bicara masalah masyarakat, bicara masalah ormas, bicara masalah karir di organisasi lah ya. Iya. Sementara gimana dengan keluarga Agi sendiri? Nah, mungkin dari tadi organisasi kita nyambung ya. Dari organisasi banyak katanya kenapa nggak kaya dari menjadi seorang ketua. Malah yang ada kita habis yang di rumah. Ya, habisnya untuk sumbangsi ke setiap ada kegiatan. Karena memang kita tidak disupport dalam anggaran ya. Nggak ada anggaran kita. Jadi memang pure sosial gitu. Tapi karena pengen mengabdi, ya pada akhirnya yang di rumah habis, gitu. Tapi ya di situ ada suatu kebanggaan yang memang tidak bisa dikatakan gitu ya. Ya alhamdulillah istri selalu mendukung lah apapun itu. Ya meskipun dalam keadaan hancur ekonomi ya, ekonomi di rumah, tapi kita syukuri. Apapun yang ada ya kita syukuri lah gitu. Man istri kan ketemu, buka usaha, pengen buka usaha gitu. Memang istri dulu kerja, kerja. Ya kerja. Istri kerja, dulu salah satu brand handphone lah itu. Udah keluar, jadi pengen buka usaha gitu. Sekarang itu, ya mudah-mudahan bisa maju dan sukses lah ke depannya. Amin. Usaha apa coba? Sedikit gambaran mungkin kemarin ngobrol dengan istri pengennya dari cheesecake gitu. Oh cheesecake ya, lebih kue-kue ya. Ya kue-kue. Tapi karena Bang Ben ngasih sedikit rezeki berubah menjadi ini sedikit usahanya stick, jadi stick. Oh, Stick chicken gitu. Stick chicken. Ya. Jadi kemarin kita ngobrol, ada salah satu teman saya ngobrol ngebahas karena dia paham tentang makanan. Udah yang stick chicken aja nih jualannya, karena kita lihat pasaran dulu. Nah, mungkin di resto lebih ke agaknya harganya mungkin agak ke atas, kita lebih ke bawah. Gitu. Jadi kalangan yang menengah ke bawah juga bisa beli gitu. Sedikit gambaran itu aja. Kita nantikan dan saya pasti mesti coba tuh. Ntar saya pasti main kesana, ntar saya review ya di IG-nya Sisilennya tuh. Nah, kalau bicara masalah keluarga, istri mau buka usaha, berjuang juga buat keluarga. Bagaimana sosok istri di matanya Agi sendiri? Saya nggak mau ngebayangin. Paling sabar. Saya udah menikah dengan sekarang itu hampir 18 tahun. Seperti apapun keadaan saya, apapun buruknya, dia selalu menerima. Dan dia selalu memaafkan apapun yang saya lakukan salah itu. Selalu memaafkan. Jadi ketika saya berbicara tentang istri gini nggak ada. Kalau menurut saya nyawa saya pun akan saya kasih untuk istri. Gitu. Karena dari hancurnya saya dulu sampai ya kita nggak bisa makan gitu, sampai 3 hari nggak bisa makan kita, sampai diusir dari kontrakan, dia selalu sabar.
ketika sekarang ya alhamdulillah istri terus memaafkan apapun itu yang saya lakukan salah gitu. Selalu memaafkan dan selalu memberi kesempatan untuk untuk Mencoba lebih baik. gitu. Tuh. Ngurus anak 3 lagi ya. Iya. Ya mungkin saya lihat sih berjuang buat orang banyak juga baik ya. Iya. Kita berniat baik, bantu orang banyak, berjuang buat orang banyak, tapi kita juga jangan sampai lupa keluarga. Iya. Tuh. Ini sebenarnya istrinya Agis ada di luar nih. Tapi nggak denger nih. Tapi mumpung nggak denger nih, saya punya satu kesempatan kali ya buat Agis. Ini mungkin teteh, saya manggilnya teteh ya. Teteh mungkin akan lihat nanti nih podcast kita nih ya, cerita kita, tukar-tukar pikiran kita. Hal terdalam apa yang mungkin yang selama ini kan ya sorry nih lihat tampangnya Agis kan bukan preman, freeman banget ya. Dengan coretan-coretan di tubuh di mana-mana, gondrong apa segala macem. Tapi saya yakin semua orang itu punya sisi yang Rinto mungkin ya bahasa zaman dulu ya. Rinto tuh kalau buat genset tuh Rinto tuh mungkin Hello Kitty gitu. Nah, ada hal nggak maksudnya yang mungkin kalau kita kan di depan pasangan tuh kan susah untuk mengungkapkan. Ada hal nggak yang Agis mau ungkapkan dengan dulu backgroundnya Agis seperti apa, dengan latar belakang keluarga Agis seperti apa, perjuangan hidup Agis seperti apa, dan akhirnya bertemu dengan istri yang memang yang seperti Agis tadi bilang berjuang bareng juga dari nol dan selalu menerima kelebihan dan kekurangannya Agis sendiri gitu. Maksudnya ada nggak yang mungkin selama ini nggak, kadang kita kan suka malu ya ngomongnya sebagai laki-laki ya, kita kan jaga gengsi ya gitu. Kita kan laki-laki gitu, kepala keluarga gitu. Cuman ini mungkin ada nggak hal yang mungkin yang bisa Agis ungkapin kalau misalkan mau bercerita di hadapan istri dengan background yang dari dulu sampai sekarang naik turun apa segala macam dan beliau tetap ada di sisi Agis. Ada nggak yang mau disampaikan? Ya mungkin buat istri saya mungkin minta maaf belum bisa membahagiakan karena apa ya, dengan berbicara istri mah apa ya, dia hidup saya, jadi ya kesalahan saya itu selalu dimaafkan ketika saya banyak salah kepada istri gitu ya. Apa ya, jadi kalau tentang istri mah aduh ya mohon maaf aja ketika belum bisa membahagiakan seperti orang-orang lah. Mungkin kedepannya rezeki insya Allah datang pada kita. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang sekitar gitu. Tetap ada orang-orang sekitar. Iya. Kalau dengar ceritanya Agis ini kan berbuat banyak buat masyarakat dengan kemampuan terbatas mungkin saya bilang kayak gitu ya. Maksudnya dengan pekerjaan yang dulu ngojek, tapi pingin bisa berbuat buat orang juga, pingin bisa membahagiakan keluarga juga gitu. Hal yang bagus dan semoga ya berharap pisan ini mah 2029 benar-benar mencalonkan diri. Amin. Memang betul-betul untuk masyarakat. Gitu, ini bukan ada unsur politik ya, tidak ada. Ini cerita memang pure cerita. Karena kan tidak bilang partainya, tidak bilang langsung dari mana, apa segala macamnya. Jadi apapun enggak, siapa tahu kan 2029 pemilu mau diusung jadi ketua Hansip kan bisa, ketua Limas bisa gitu kan. Cuman maksudnya ya ketika memang ada orang yang baik yang memang mau berjuang buat masyarakat dan beliau ada tujuan baik, kenapa nggak kita dukung gitu. Cuma satu hal yang dari tadi ini mata tuh kok kayak gatel ini bajunya kok One Piece ya.
Enggak memang. Ada hubungannya dengan yang kemarin atau Enggak, Oh, enggak ada. enggak ada. Karena memang saya meskipun saya dikatakan orang lain serem, tapi tetap saya nontonnya kartun. Tetap One Piece. Ya kan ngeliat kemarin kan ya mau perjuangan teman-teman tuh sungguh luar biasa ya. Betul. Itu sampai setidaknya membuat ada perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan gitu. Nah, kalau Agis sendiri gimana pandangannya nih dengan teman-teman? Teman-teman mungkin pandangannya lebih ke ya kita sebagai tokoh pemuda yang berada di wilayah, berdemokrasi boleh, memperjuangkan hak-hak masyarakat boleh, asal jangan anarkis, itu aja. Sepakat sih. Kenapa? Karena ya itu bukan mencirikan orang Indonesia itu. Kalau untuk anarkis boleh, sebenarnya saya sepakat dengan teman-teman dari mahasiswa, dari yang lain untuk apa, menuntut haknya gitu. Hak masyarakat lah ya. Kita semua lah ya. Ya, masyarakat. Cuman yang disayangkannya itu ada anarkisnya. Ada anarkisnya sampai merusak fasilitas umum. Tapi kan tetap kita juga yang kenanya, yang masyarakat sekitar. Ya gitu. karena masyarakat juga ada ketakutan juga. Iya, betul. Terus ketika fasilitas umum dihancurin juga digantinya juga pakai uang rakyat juga. Betul, gitu. betul. Pakai uang yang hancurin juga. Tapi nggak tahu ya, memang mungkin ada oknum apa segala macam, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan memang pemerintah mendengar aspirasi dari masyarakat. Ya. Dan semoga oknum-oknum yang memang menumpangi atau menunggangi kepentingan atau perjuangan-perjuangan dari masyarakat ini diproses secara hukum lah ya. Jangan sampai juga niat baiknya teman-teman dan perjuangan teman-teman dinodai sama oknum-oknum yang gak jelas. Betul, sangat betul itu. Betul. Ya, mungkin kan sebagai ketua KNPI yang menghimpun Ormas dan OKP juga posisinya berperan penting juga ya. Gitu. Minimal untuk wilayah Sukajadi. Gitu, untuk tetap aman, tentram dan lain-lain lah. Gitu. Oke, Agis, makasih banyak nih udah datang di sini, inspirasi tentang keluarga juga gitu, bagaimana berjuang dari nol bersama-sama, inspirasi tentang diri sendiri juga yang memang ya aneh juga ya gitu, dari seorang yang putus SMP, terus sekolah saat SMP, Agis ini rela berjuang untuk masyarakat banyak punya ijazah gitu. Ya, betul. Ya, hebat. Saya terima kasih banyak, salut banyak. Dan semoga kita semua juga tetap berusaha ya. Apapun keinginan kita, apapun tujuan kita, apalagi niat baik kita untuk orang banyak, jangan pernah takut untuk berjuang. Sosok Agis ini walaupun backgroundnya adalah seorang yang putus sekolah, seorang yang bekerja sebagai ojek, yang mungkin penghasilannya juga bisa ditakar lah ya, gitu. Rela untuk berjuang untuk masyarakat lain atau sesamanya, gitu. Kita juga jangan sampai lupa dengan teman-teman di sekitar kita, guys. Kenapa? Karena kita itu hidup nggak sendiri. Kita hidup dengan teman-teman, kita hidup dengan lingkungan kita hidup dengan masyarakat, kita hidup dengan Indonesia. Tetap jaga perdamaian dan berjuang buat orang-orang sekeliling kita, terutama keluarga kita. Thank you guys udah nonton Sisi Lain Nyata episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.